Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memakan diri. Siap nama Raza Ridwan Syawan dari kelas 11 AP1. Di sini saya akan membuat video tugas PKK yaitu presentasi. Prototype merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik. Dimensi kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Prototipe menyeluruh merupakan prototipe yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum memutuskan diproduksi. Lalu ada tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk. Setiap tahapan dalam proses pengembangan melibatkan banyak bentuk model dan prototipe. Hal ini mencakup antara lain model pembuktian konsep yang akan membantu tim pengembangan dan menunjukkan kelayakan. Model hanya bentuk dapat ditujukan kepada pelanggan untuk mengevaluasi keergonimisan dan gaya. Sedangkan model lembag kerja adalah untuk dilihat pilihan teknis. Berikut adalah tahapan prototipenya, yaitu pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubung dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Lalu ada working model. Working model tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja. Working model juga proses kerja pembuatan prototipe. Prototipe rekayasa atau engineering prototype merupakan dibuat untuk keperluan pengujian kinerja. Prototipe produksi bentuknya dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya. Lalu ada qualified production item dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan produksi pada tahap awal dalam jumlah kecil. Lalu model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Look-like models secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan dengan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk menghasilkan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan yang user tersebut atau customer. Lalu ada P2, kegunaan prototipe dalam proyek pengembangan produk. Prototipe digunakan untuk mencapai 4 tujuan. 1. Pembelajaran prototipe yang digunakan untuk membuat 2 tipe pertanyaan akan dapat bekerja dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain harus menjawab pertanyaan semacam ini, prototipe dilakukan sebagai alat pembelajaran. 2. Komunikasi prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen, puncak penjual, mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor. Hal ini karena sebuah gambar ala tampil 3 dimensi dari produk lebih mudah dimengerti daripada penggambaran verbal. Bahkan sebuah sketsa produk sekalipun. 3. Penggabungan prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersama. 4. Milestones. Dalam tahap pengembangan produk berikutnya, prototipe digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Tipe milestones menyediakan hasil nyata dan memperlihatkan kemajuan dan disiapkan untuk menjalankan jadwal. D. Produk barang dan jasa. Pengertian produk menurut ALMA 2004/1399 adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud termasuk di dalam warna,
agar nama baik pabrik, nama baik toko penjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecekan yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan produk. Kelebihan produk antara lain menghasilkan produk dalam bentuk fisik, memiliki alur proses produksi yang jelas. Kekurangan produk antara lain membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang atau gudang, membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat menambah beban pengeluaran untuk komponen gaji. Kelebihan dari jasa tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen, membutuhkan promosi berbutuh testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Kekurangan dari jasa tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen. Lalu ada pemetaan keberagaman dan keberagaman produk dan jasa. Salah satu peluang pasar dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen. Fokus pengamatannya meliputi barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen, berapa banyak yang mereka butuhkan, lalu kualitas yang mana yang paling bagus, dan berapa banyaknya. Cara untuk merekayasa produk barang dan jasa agar diminati oleh konsumen diantaranya jenis-jenisnya diperbaharui, kualitasnya dibedakan dan ditingkatkan, model dan desainnya bermacam-macam, kemasan atau warnanya dan standar mereknya dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Lalu ada proses kerja pembuatan prototipe. Rancangan proses harus didefinisikan terlebih dahulu dengan cermat karena rancangan proses ini memiliki proses berjangka panjang terhadap kinerja proses, termasuk efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sistem. Namun demikian, proses desain ini menetapkan jenis bahan yang lebih baik digunakan untuk membuat suatu produk, menentukan standar dan batas toleransi serta dimensinya. Strategis. Proses desain dilihat dari sudut strategis. Desain mendefinisikan pelanggan sasaran perusahaan dan juga perusahaan pesaing. Untuk dapat menghasilkan desain yang baik, desain harus memaksimalkan pemanfaatan kompetensi inti perusahaan. Kompetensi ini pada dasarnya merupakan kapasitas atau kemampuan personil perusahaan untuk melakukan sesuatu berdasarkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan dimilikinya. Kemampuan personil merupakan perusahaan yang dapat menurut atau yang sekarang ini dikuasai atau diterapkan kapasitas potensial yang memiliki sekarang dan antara pemikiran kritis dan pemikiran bersifat membangun yang memperlihatkan kompleksitas pengolahan serta tingkatan pengembangan dan aspirasi pribadi. Teknik manufaktur merupakan ilmu yang berkaitan produksi yang meliputi desain produk, desain proses produksi atau perancangan proses produksi, dan manajemen produksi, pengolahan sistem manufaktur. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.